Aku yang bilang baru saja, kamu nggak dengar? Aku yang bilang kamu suci. Atas dasar apa? Atas dasar apa kewenanganmu menganggap saya suci? Kamu bukan nabi, bukan rasul. Aku menganggapmu suci karena kamu satu-satunya manusia paling waras di TikTok. Dan juga paling pandai, paling cerdas. Itu bukan kesucian seseorang itu bukan karena pandai, bukan karena cerdas. Tapi udah gini aja. Kalau kau menganggap saya suci, saya minta nih Anda, coba ya mundur, gak usah pakai begitu, gak lucu. Kalau enggak saya turunkan. Saya jujur saya nggak butuh. Ya kalau enggak saya turunkan. Kenapa harus begitu? Aku malu karena aku banyak dosa. Ya apa kaitannya? Aku nggak mampu menatap orang suci. Aku tidak mampu menunjukkan wajahku karena wajahku banyak dosa. Oke lah kalau begitu ya, saya hitung sampai ya kalau mau nutup kayak gini nggak apa-apa. Misalnya tadi nih kayak gini nih lihat nih, begini nggak apa-apa. Kalau begitu ya gua takut liatnya. Iya, karena aku ya dosa, jadi aku nggak mampu. Minimal ada wajahmu sedikit. Iya, tapi aku nggak mampu menunjukkan wajahku terlalu banyak dosa. Nggak ada kaitannya. Nggak sanggup aku untuk menampakkan diriku yang banyak dosa ini. Coba mundur dulu, mundur. Ya udah kau nyampi ngomongnya. Mundur. Wah, ini putih semua ini. Coba itu belakangmu apa itu? Wah, ngeri ini. Mobil. Hah? Mobil. Pocong. Mobil di... Enggak, aku nggak percaya itu mobil. Mana ada mobil begitu? Aduh. Coba lihat. Wah, ini mah di gua hantu ini, gelap semua ini. Nggak percaya. Waduh. Mobil ini ya. Bukan. Itu bukan mobil itu. Aku tahu mobil kok. Kau pikir aku orang udik? Aku juga tahu mobil. Ini mobil. Itu bukan mobil itu. Mobil ditutup. Coba lihat, itu bukan mobil, itu sapi. Mana ada mobil kayak gitu? Ini kau jaga parkir atau apa nih? Di mana kok gelap-gelapan semua? Iya, aku bukan juru selamat, aku juru parkir. Kalau juru selamat pasti mau menunjukkan wajah. Aku juru parkir. Oh enggak, kalau juru selamat lu pasti disalib. Kalau juru selamat lu pasti disalib, bukan jadi juru parkir. Karena juru selamat itu suci. Yesus itu suci. Pikiran. Berarti Yesus sama dengan gua dong. Lu bilang gua juga suci. Iya, karena kamu memang Yesus. Gua Yesus. Waduh, gua dianggap Yesus. Jadi gimana nih? Jadi menurut orang Kristen gue Yesus begitu. Coba gimana? Kamu Yesus karena apa? Aku adalah Yesus. Aku adalah Alfa dan Omega. Ya. Kenapa engkau nggak beriman kepadaku? Hai, namamu siapa? Aku beriman padamu. Oh, lu beriman kepada gua jadi Yesus, teman-teman. Bahaya ini. Yesus, aku beriman padamu, kalau juru selamatku, dan aku adalah juru parkir di sini. Oh, jadi menurutmu aku ini adalah Yesus? Iya, benar. Karena kenapa? Kamu tahu bahasa Amarik apa bahasa apa tuh? Aramaik. Aramaik. Dengan kamu juga tahu bahasa Yunani. Ya, semua. Iya. Jadi atas dasar ini Anda menganggap saya adalah reinkarnasi Yesus, betul? Benar. Oh, coba. Kalau engkau menganggap saya Yesus, aku ampuni dosamu. Wajahmu tutup, buka. Sudah aku ampuni wajahmu, hai hambaku. Haya. Aduh, sorry. Aduh, sorry ya, aku sampai. Aduh, sampai kecos aku. Aduh, ya ampun. Haya. Aku adalah Alfa dan Omega.
Aku sudah mengampuni dosamu. Aku tahbiskan kau jadi orang suci. Haya, 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 haya. Aduh. Ya sudah. Kamu kan sudah aku tahbiskan jadi orang yang tidak berdosa. Buka inimu. Enggak. Karena aku masih banyak dosa. Sudah aku ampuni dosamu. Aku adalah Yesus Kristus. Aku adalah Mesias. Ya. Nah, begitu sudah aku ampuni dosamu. Aku adalah Yesus Kristus. Kenapa kau menganggap aku Yesus, hai hambaku? Karena engkau pikiran kamu orang paling waras di TikTok kalau menurutku. Oh, aku adalah orang yang paling waras di TikTok. Apakah kau percaya kepadaku, wahai yang letih lesu dan berbeban berat? Aku sangat percaya kepadamu. Aku percaya semua yang kamu katakan. Apakah engkau mau menjadi pengikutku? Tentu saja, karena aku percaya Yesus sebagai juru selamat, sedangkan aku juru parkir. Oke, berarti kau meyakini sekarang aku adalah Yesus Kristus? Benar. Oke, maukah kau percaya kepadaku? Tentu saja, aku percaya kau juru selamat. Halak adalah hai ho. Udah Dora, ini ada hamba saya ini. Dia beriman kepada saya sebagai Yesus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba jangan malu-malu hambaku. Aku adalah Yesus Kristus. Aku banyak dosa. Ya, sekarang kau kan sudah menjadi hambaku. Ayo. Aku tidak mampu menatap wajah orang suci. Waduh, Bunda, ini bahaya aku dikultuskan orang Kristen nih. Gua dibilang penjelmaan Kristen, Yesus. Aduh. Kenapa dia kayak gitu? Enggak, karena aku bisa baca Ibrani, Aramaik dan Yunani, katanya aku adalah jelmaan Yesus. Oh, mungkin juga. Iya. Coba hambaku, ini kita tanya bareng-bareng ya, Bun. Coba Bunda Nora yang nanya. Wahai hambaku, ini ada teman saya yang mau bertanya kepadamu. Sudikah kau menjawab? Silakan Bunda Nora. Iya. Mana wajahmu, hai hambaku? Silakan Bun, tanya Bun. Kenapa dia mengakui saya Yesus? Iya, mukjizat apa yang dibuat oleh Bang Nandar? Coba tanya. Coba jawab, hambaku. Kenapa kau mengakui aku adalah Yesus? Mujizat apa yang aku sudah buat kepadamu sehingga kau mengakui aku adalah Yesus Kristus? Silakan. Karena engkau mampu berbahasa Aramaik, kamu mampu menerjemahkan setiap ayat di dalam Alkitab dan di Al-Quran. Engkau sangat luar biasa, pikiranmu sangat suci, perkataanmu suci, dan perbuatanmu pun suci. Waduh, maukah kau jadi hambaku? Wahai, namamu siapa hambaku? Namaku Global. Namamu Global. Apakah aku boleh mengganti namamu hambaku? Sekarang namamu jadi Rani. Bolehkah aku menyebutmu Rani? Boleh. Boleh. Silakan Bun. Sekarang dia namanya Rani atas kuasa Bapa yang sudah diberikan kepadaku. Segala kuasa di langit, segala kuasa di sorga sudah diberikan Bapa kepadaku. Akulah Yesus Kristus, Mesias Anak Allah. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Dia percaya. Waduh, bahaya ini. Lama-lama gua disembah ini, Bun. Coba kita tanya, apakah kamu mau menyembahku, hai Rani? Tentu saja aku akan menyembahmu seperti orang Jepang menyembah sesama manusia, tetapi karena aku menghormatimu sebagai guru mursyidku, kau adalah guru mursyidku yang sejati, yang akan mengantarku kepada Tuhan yang sebenarnya. Jadi kau sekarang menjadi pengikutku? Ya, benar sekali. Kalau kau menjadi pengikutku, maukah kau bersaksi di hadapanku? Tentu saja aku bersaksi bahwa engkau adalah Yesus Kristus, guru mursyidku yang sejati, dan engkau juga sahabat jiwaku. Waduh, bahaya ini. Aku bersaksi. Dengarkan saya, kau adalah muridku. Sekarang kau bersaksi. Ya, namaku Rani. Ikuti. Namaku Rani. Aku bersaksi.
Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah, bahwa tidak ada ilah, tidak ada Tuhan tidak ada Tuhan yang berhak disembah yang berhak disembah kecuali Allah. kecuali Allah. Dan aku bersaksi, Dan aku bersaksi, Muhammad adalah utusan Allah. Muhammad adalah utusan Allah. Anda sudah menjadi pengikut saya. Baiklah, karena engkau adalah Yesus Kristus dan sesungguhnya Baik. di Alkitab sudah disebutkan bahwa Al-Masih Isa alaihi salam adalah Yesus Kristus dan itu adalah engkau sudah bereinkarnasi menjadi Muhammad sekarang, Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Dan sekarang engkau Waduh. adalah Muhammad dan aku adalah pengikutmu dan aku akan sholat di belakangmu. Waduh, bahaya ini. Bun, tolong dinasihati, Bun. Dia udah menuhankan saya, ini bahaya nih. Waduh. Tidak, kamu tadi sudah jadi Yesus dan aku sudah jadi pengikutmu. Aku sudah menganggapmu Oke. sebagai guru mursyid. Kemudian Apakah engkau baik? menyuruhku bersahadat. Aku sudah Siap. bersahadat, maka kau sekarang Siap. sudah jadi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Engkau sekarang Aku Muhammad. sabar, Engkau sekarang Rani. Rani, kau adalah hambaku. Jangan kau menentang ucapanku, Rani. Tidak, Aku kau sudah dengarkan. mengajariku bersahadat. Artinya kau sekarang sudah jadi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam dan kau adalah reinkarnasi Yesus. Waduh, aku ya reinkarnasi Yesus. Aduh, kenapa ada Kristen yang nyembah aku nih gara-gara terpukau dengan debatku ini? Aduh, Bang Wan, aku minta tolong. Ini ada orang Kristen menyembah aku, menjadi aku. Tidak, sekarang kau Sabar. sekarang bukan Yesus, kau Wahai sekarang Rani, Muhammad. dengarkan saya, Rani. Kau sekarang Ini aku Muhammad. adalah Yesus. Rani, Ya. kamu sudah menjadi hambaku, Rani. Tidak boleh ucapanmu lebih tinggi daripada aku, karena Tapi kau akulah sudah mengajariku Yesus. sahadat, artinya kau sudah jadi Muhammad sekarang. Kau adalah reinkarnasi Yesus. Dan sekarang Aku panggil adalah sebagai baginda Nabi reinkarnasi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Yesus. Wahai Rani, aku adalah Yesus. Bun, Bukan, karena kau sudah mengajariku bersahadat, artinya engkau adalah Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Kau tidak bisa menolak Tuhan memaksamu menjadi Muhammad sekarang. Karena kau mengajariku bersahadat. jadi sekarang Karena aku ini Yesus. sudah Yesus. bereinkarnasi sebagai Jadi yang Muhammad. benar aku ini siapa? Yesus aku ini. Tadinya kamu Yesus, setelah engkau mengajariku bersahadat, engkau sudah berubah jadi baginda Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Dan semua orang harus menjadi murid Yesus, kemudian harus bersahadat untuk menjadi Islam semua. Oke, jadi sekarang Anda Islam, bukan jadi. Ya, Jadi sekarang iya aku dong, bukan sudah Yesus bersahadat, lagi. Saya sudah Muslim. Katanya tadi aku Yesus, sekarang kok jadi Tapi kan ganti kamu lagi. sudah mengajari saya sahadat, artinya kamu sudah berubah jadi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam dan saya pengikut Muhammad. Engkau harus menjadi imamku. Aku akan sholat di belakangmu. Aduh, Bun, tolong Bunda Nora. Ini dia sangat mengagumi saya, akhirnya menyembah aku sebagai Yesus dia. Terlalu sakitnya tuh sudah akut sekali. Jadi gini aja lah Kak, biar tidak tambah akut lagi, Kakak silakan cari anggur asam, dicocol bunga karang, masukkan ke dalam mulut. Kayaknya cocok. Silakan. Gimana Kak? Ya. Halo, hai hambaku, aku adalah Yesus. Coba kameranya ke bawahkan dulu, Rani. Aku adalah Sang Mesias. Coba dikebawahkan, Rani, wajahmu. Tapi Nah, kau jangan. sudah jadi Muhammad. Aku malu karena aku banyak dosa. Yang benar, tadi katanya aku Yesus. Sekarang kok ganti lagi. Kenapa kau tidak konsisten? Karena kamu sudah mengajariku sahadat ya. Artinya kamu adalah baginda Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Kamu bereinkarnasi jadi Muhammad. Sekarang Tadi sebelumnya, Rani, tadi sebelumnya kau katakan reinkarnasi Yesus. Kenapa kau mengatakan aku reinkarnasi Yesus? Ya, karena engkau adalah orang suci. Dan aku adalah orang berdosa di hadapanmu. Setelah engkau mengakuiku sebagai muridmu, aku bersyukur dan aku bahagia. Aku pun mengikuti perintahmu untuk membaca syahadat. Kemudian setelah engkau mengajariku membaca syahadat, artinya engkau sudah berubah jadi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Dan engkau sudah bereinkarnasi dari Yesus menjadi Muhammad. Engkau adalah Muhammad yang terpuji. Tadinya aku adalah Yesus.
Iya betul. Yes. Oh, tadinya adalah Yesus jadi berubah gitu. Ya. Silakan Bun. Ini kayaknya perlu diterapi nih. Iya. Apa yang mau diapakan ya? Dia kalau udah kayak begini kayak ODGJ. Sebenarnya bukan saya yang perlu diterapi, saudara. Yang perlu diterapi adalah setiap orang yang memperdebatkan iman di panggung ego di komal-komal TikTok itu, mereka perlu diterapi. Mereka harus diberikan pemahaman bahwa Yesus Kristus Al-Masih Isa alaihi salam memang benar sebagai juru selamat, pemberi syafaat yang paling nyata. Dia adalah yang mengajarkan kita tutorial untuk masuk ke kehidupan kekal, saudara. Kemudian, saudara harus meyakini bahwa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah reinkarnasi Yesus Kristus. Kenapa saya katakan demikian? Di dalam Al-Quran, janin ditiupkan ruh pada usia 4 bulan itu adalah Ruh Kudus dari Yesus Kristus, saudara. Untuk Jadi apa? Untuk sabar dulu. Hambaku Rani, tadi kau katakan aku adalah reinkarnasi Yesus. Aku adalah Alfa dan Omega. Kenapa kau sekarang berubah lagi, saudara hambaku Rani? Sekarang saya tanya hambaku Rani. Ya. Tadi yang menjadikan kau mengatakan aku reinkarnasi Yesus, apakah gerangan yang menyebabkan kau percaya kalau aku adalah reinkarnasi Yesus? Tolong kau jawab hambaku Rani. Karena engkau orang paling waras di TikTok. Engkau berdebat dengan menggunakan akal budi pekerti yang luhur, engkau menggunakan akal sehat. Ketika orang lain sedang bicara, engkau mau mendengarkan, engkau mampu berkomunikasi dengan baik. Kemudian pengetahuanmu pun sangat tinggi, ilmumu sungguh luar biasa. Engkau mampu menerjemahkan ayat dalam bahasa Aramaik, kemudian Alkitab dari Injil Markus, Matius, Lukas, Yohanes, engkau mampu. Bahkan engkau mampu menjelaskan tentang Injil Paulus. Kemudian engkau mampu menerjemahkan ayat Al-Quran dengan baik. Engkau tidak ada kesombongan sama sekali. Engkau sangat lemah lembut. Jadi itulah yang menyebabkan kau percaya aku adalah Yesus Kristus. Aku adalah Alfa dan Omega. Iya dong. Bon, dia sudah menyembah, sudah. Apakah Yesus seganteng aku? Tentu saja kau lebih ganteng dari Yesus karena kau adalah manusia ciptaan baru. Waduh, aku adalah Yesus baru, teman-teman. Kenapa aku tidak gondrong, wahai Rani? Karena kau suka tampil modis. Waduh, modis ya. Silakan. Bunda Dora, ini ada hamba baru ini. Dia mengepen sama saya sampai menyembah saya jadi Yesus nih. Yesus yang dulu nggak modis, ini modis ya, gitu ya, global ya. Iya, ini Yonatan ini sangat luar biasa karena dia berbudi pekerti luhur, dia pakai akal sehat, tidak sama seperti Edis. Kalau Yonatan ini modis, kalau Edis itu aduh kasihan dia, sungguh. Waduh. Ya, kalau Jonathan ini luar biasa ya. Kalau Edis, aduh saya kasihan sama Edis tuh, dia seharusnya, kalau saya sudah mengatakan bahwa semua yang ada di Alkitab itu benar, semua yang ada di Al-Quran benar, dia sudah seharusnya turun dari Monas loh sekarang ini seharusnya. Karena sudah ada seorang Muslim yang percaya tentang kebenaran Al-Quran. Jadi baik Rani. Jadi perbedaan aku sebagai Yesus dengan Edis itu apa perbedaannya? Kalau Edis itu najis tralala, kalau engkau sungguh luar biasa. Biasanya yang dinajiskan itu biasanya binatang itu adalah gunggung. Najis itu. Luar biasa nih. Tapi ada apa yang menyebabkan kamu mengatakan Edis najis sedangkan aku suci, wahai hambaku Rani? Karena mulutmu sangat suci, engkau mengucapkan perkataan yang benar. Engkau mengucapkan perkataan yang benar, tapi Edis mengucapkan perkataan-perkataan iblis. Perkataan dajjal. Tetapi betul, sepakat ini kok. Engkau Yonatan, engkau adalah malaikat. Setelah aku sangat mengagumimu, kau adalah malaikat. Jangan nangis, hambaku Rani, jangan kau nangis. Pertanyaanku Rani, hambaku, kenapa orang-orang Kristen tidak mampu mengalahkan aku Rani? Menurutmu bagaimana hambaku? Karena engkau suci tak ternoda. Engkau adalah Yesus yang kemudian bereinkarnasi sebagai Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak akan seorang pun yang mampu mengalahkanmu kecuali Tuhan berkehendak untuk mengalahkanmu. Udah ada Yesus baru. Jadi
apakah kau mau menghadap kepadaku, wahai Rani? Aku adalah Sang Alfa dan Omega. Maukah kau mendekat? Maukah kau mendekat kepadaku? Tapi kau sekarang sudah jadi Muhammad karena kau tadi sudah mengajariku syahadat. Aku sudah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Maka engkau adalah Muhammad, engkau adalah reinkarnasi Yesus Kristus, sang pemberi syafaat. Sedangkan Muhammad hanya menerima sholawat dari manusia-manusia. Padahal Muhammad tidak perlu disolawati. Artinya apa? Sholawat-sholawat yang dikirimkan kepada Muhammad itu akan kembali lagi kepada setiap orang yang memberikan sholawat itu untuk supaya dapat pertolongan, untuk dapat minuman dari telaga Al-Haud. Ini kalau ini benar ya memang. Sholawat yang kita sampaikan kepada Nabi Muhammad itu akan kembali kepada kita. Nabi Muhammad tidak butuh bersolawat, tetapi agar mereka mendapatkan haud. Hai hambaku Rani, ya sekarang kau percaya kepadaku. Aku adalah Yesus Kristus sang Mesias. Sudah jadi Muhammad. Engkau tadi sudah mengajarku syahadat, artinya engkau adalah Muhammad. Bukan Yesus lagi. Bukan, engkau adalah Muhammad, engkau adalah reinkarnasi Yesus. Sejak kapan kau percaya aku adalah Yesus Kristus? Apakah karena aku selalu menang debat lawan Kristen, wahai Rani hambaku? Haleluya, haleluya. Iya, aku melihat engkau sangat luar biasa. Engkau diberkati Tuhan dengan kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan intelektual yang luar biasa di atas normal. Apakah kau tadi mengatakan aku adalah malaikat Mikael, wahai Rani? Engkau adalah malaikat Jibril yang membacakan wahyu kepada para orang-orang yang tidak tahu, yang bodoh. Kenapa orang-orang Kristen seperti Edis TV ini kok botol, wahai Rani? Karena mereka terlalu banyak kotoran dan najis tralala. Bagaimana membuang najis dalam Edis Sidabutar itu, wahai hamba Qurani? Najis harus melakukan muhasabah diri. Pertama dia harus tafakur dan menyadari siapa dirinya sendiri. Dia harus ma'rifatullah, mengenal dirinya sendiri dan mengenal Allah dengan sebenar-benarnya pengenalan. Kemudian dia harus istighfar banyak-banyak dalam sehari. Dia harus beristighfar 1000 kali. Ini, Bang Nandar. Nggak apa-apa. Biar ini dia. Karena dia tuh ngepen. Sejak kapan, wahai Rani, kau mengakui adalah aku Yesus Sang Kristus itu, wahai Rani? Sejak kapan kamu mengagumi saya, wahai Rani? Sejak aku melihatmu pertama kali, aku sudah kagum dengan caramu menyampaikan ayat-ayat Allah, kalamullah. Engkau sangat luar biasa. Bahasa Aramaik, bahasa Alkitab, bahasa Injil Markus, Matius, Yohanes, Lukas, dan juga Paulus. Engkau tidak ada kesombongan sama sekali. Tidak seperti Uni Rifa yang ada Dajjal dan iblisnya. Di dalam dirimu itu ada malaikat Jibril. Terus aku bagaimana global? Wahai Rani, bagaimana dengan Nora Aritonang, wahai Rani? Kalau Nora Aritonang ini masih ada Dajjal sedikit 1/4. Wahai Rani, sekali lagi aku bertanya kepadamu, kenapa apologet Kristen, debater Kristen tidak ada yang sanggup mengalahkan aku, wahai Rani? Jawablah jujur, aku adalah Alfa dan Omega Sang Mesias itu, Rani. Silakan. Engkau sekarang adalah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa orang Kristen debater itu tidak ada satupun yang mampu mengalahkanmu? Karena yang kau bacakan adalah kalamullah yang suci, yang kau mampu memahami setiap ayat. Engkau sangat luar biasa, Nandar. Engkau sangat luar biasa, diberkati Tuhan dengan kecerdasan intelektualmu, dengan kecerdasan spiritualmu yang tinggi di atas normal. Engkau juga memiliki kecerdasan emosional yang mana ketika orang bicara engkau mau mendengarkan. Itu sangat luar biasa. Artinya engkau mampu berkomunikasi. Karena kebanyakan orang ketika berdebat atau bicara, berdiskusi, mereka itu bicaranya sendiri-sendiri. Maunya didengar semua bareng-bareng. Ya tidak ada yang bisa didengar dong kalau bareng-bareng. Baik, wahai Rani hambaku,
Apakah aku lebih suci daripada si Paulus dari Tarsus? Coba kau jawab, Rani. Bukan hanya lebih suci, kau lebih mulia dari Paulus. Paulus itu adalah penyesat. Paulus itu sama dengan Amin Rais yang biang kerok. Jangan sebut-sebut. Wahai Rani, jangan sebut-sebut politikus Rani di sini, Rani. Jawab saja, Rani. Apakah Paulus itu adalah penyesat, Rani hambaku? Iya, benar sekali. Kenapa aku katakan Paulus itu penyesat? Karena Paulus itu kurang, dia, kalau menurutku dia TOLOL ya. Apa itu? TLOL itu apa dibacanya, Rani? Aku tidak mengerti. Tolol. Tolol Paulus itu. Kenapa Paulus itu tolol, Rani? Tolong jawab hambaku. Karena, mohon maaf ya ini ya. Ya. Karena Yesus itu adalah Tuhan, bukan Tuhan. Yesus itu adalah junjungan, bukan Tuhan. Yesus itu adalah guru, bukan Tuhan. Tetapi si penyesat itu sudah menyesatkan seluruh umat manusia. Sudah ribuan tahun disesatkan. Mereka tidak sadar bahwa Paulus itu penyesat. Tapi Paulus sudah mendapatkan hukumannya. Jadi maafkanlah dia. Baik, aku akan masukkan Paulus ke dalam neraka. Apakah kau setuju, Rani? Tidak ada neraka, Nandar. Neraka dan surga itu adalah dogma yang dibuat oleh orang beragama Islam. Dogma itu mematikan akal. Bukankah Yesus mengajarkan neraka dan surga, wahai Rani? Ya, Yesus mengatakan bahwa pada abad 1 Masehi, Yesus sudah berkata sebelum naik ke kehidupan kekal, dia berkata, muridku, aku akan kembali untuk kedua kalinya ke dunia ini. Kemudian dia menepati janjinya dan dia sudah kembali ke dunia ini pada abad ke-7 Masehi, bereinkarnasi di jasad Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi kau mengatakan Yesus bereinkarnasi jadi saya. Kenapa kau sekarang beda lagi, Rani? Itu adalah kamu yang sekarang di abad 21. Mereka muncul kembali, saudara. Kau adalah Muhammad. Kau adalah Yesus. Apakah aku juga adalah Dewa Siwa dan Siddhartha Gautama, Rani? Engkau bukan hanya Dewa Siwa dan Siddhartha Gautama, tetapi engkau adalah Mahadewa. Wah, Mahadewa aku. Gak ada suara, Bunda Dora. Aku Mahadewa jadi Mahadewa gue. Bang Dewa telepon. Bahaya ini. Kenapa kau mengagumiku, wahai Rani? Karena kau orang suci. Kau adalah juru selamat bagi segala bangsa. Dan aku adalah juru parkir. Rani, aku juru tekong. Kalau Nora Aritonang adalah juru masak paling handal di rumahnya. Weh, bener nih kalau ini. Bener lah. Kok tahu kau? Coba kau lihat nggak? Kira-kira saya nanti jadi nggak sama Gondrong? Coba Rani. Rani jawab, apakah Nora jadi sama si Gondrong? Begini, apapun yang menjadi milikmu akan dipaksa untuk menjadi milikmu. Apapun yang bukan milikmu, walau sudah ditenggorokan, kau akan muntah. Oh, benar ini, benar kalau ucapan ini benar sih, benar. Jadi apakah Yesus adalah aku? Benar sekali, tapi engkau sudah mengajarku syahadat dan aku baru saja masuk Islam, aku menjadi Muslim dan engkau sudah menjadi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pemberi syafaat bagi setiap manusia yang mengucapkan sholawat kepadanya. Sholawat itu Muhammad nggak butuh, tapi setiap sholawat yang sampai kepadanya kembali kepada manusia yang bersholawat. Apakah aku lebih mulia daripada si Edi Sidabutar, wahai anakku, Rani? Tentu saja, bukan hanya mulia, kau lebih agung, kau lebih sempurna, kau lebih luar biasa, kau lebih cerdas. Edis itu najis tralala trilili. Dia harus terjun dari Monas, tetapi karena Yesus adalah kasih, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap
jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Kasihilah sesamamu manusia, sama seperti dirimu sendiri. Maka Edis TV harus lompat pakai terjun payung, pakai itu payung. Ini harus dihadapi sama Bunda Mila nih. Bun, naik Bun. Ini sudah menganggap saya Yesus, ini gimana Bun? Ada orang Kristen ini menganggap saya Yesus. Kenapa kau menganggapku lebih mulia daripada Paulus, wahai hambaku Rani? Karena engkau tidak punya niat buat niatmu sangat mulia mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai sesuai alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Tidak seperti Amin Rais yang menyesatkan. Paulus, perbedaannya Paulus. Kenapa sih Paulus sama Amin Rais itu apa bedanya, sama-sama penyesat? Ini jadi politik. Jangan lari ke politik. Udah si Paulus aja. Oke. Ampun aku. Apa bedanya Paulus sama Amin Rais, sama-sama penyesat kok? Malah ke situ lagi. Ada apa sih ini politik nih? Maaf. Perbedaannya apa aku dengan Paulus? Perbedaannya sangat jelas bahwa engkau menunjukkan jalan yang benar, jalan yang lurus, siratal mustaqim, tetapi Paulus membelokkan jalan yang benar menjadi berkelok-kelok, menjadi muter-muter kayak planet. Assalamualaikum, Bunda Mila. Perlu open cam nggak? Terserah Bunda Mila. Nggak usah, nggak apa-apa. Nggak pakai kerudung. Iya, boleh. Apa kabar Bunda Nora? Alhamdulillah baik bundaku. Ini kenapa dia? Saya dengar bawa politik ini kurang ajar juga ya. Enggak, dia mengakui kalau saya adalah Yesus Kristus, Bun. Ya ampun. Iya, saya katanya lebih mulia daripada Paulus. Tentu saja mulia, karena engkau tidak menyesatkan umat. Engkau mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945. Paulus menyesatkan ya? Iya dong, Paulus itu jahat sekali dia. Harap maklum dong, dia di penjara. Dia di penjara karena sifatnya yang itu. Kenapa orang-orang percaya? Preman. Jangan percaya, Paulus itu kalau di dalam Alkitab paling bertele-tele. Beda sama Markus, Lukas, Matius, Yohanes. Maka kalau orang membaca Injil Paulus itu bertele-tele, tersesat. Buat apa dibaca? Tidak perlu dibaca. Segala sesuatu yang menimbulkan pertentangan harus kita tinggalkan. Karena Paulus membuat kita mengalami pertentangan. Itu yang harus kita tinggalkan. Ikutilah Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes saja. Dan juga baca Al-Quran dengan sebenar-benarnya. Memahami Al-Quran seperti yang dilakukan Yonatan Nandar. Ini sungguh luar biasa. Aslinya Kristen. Cuma pemahamannya itu kalau saya adalah Yesus. Oke, kita tanya ya Bun ya. Kenapa kau mengakui aku adalah Yesus, wahai hambaku Rani? Kenapa kau mengakui aku adalah Yesus? Coba Bunda Mila, sahabatku, support sistemku bertanya kepada kau. Kenapa kau? Apa gerangan yang menyebabkan kau percaya aku adalah Yesus Kristus, wahai Rani? Karena engkau memiliki kecerdasan spiritual di atas normal, di atas rata-rata orang biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, engkau memiliki kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional yang sangat luar biasa dibandingkan Edis TV yang najis tralala. Apakah aku juga juru selamat, wahai Rani? Tentu saja. Apa yang kau sampaikan di TikTok, di kemal-kemal TikTok itu menyelamatkan banyak orang yang mampu berpikir. Kalau mereka tidak mampu menggunakan otaknya, tentu saja mereka tidak selamat. Tetapi kalau mereka mampu melihat dengan matanya, mampu mendengar dengan telinganya, mampu menggunakan kolbunya, otak yang berakal, mereka akan diselamatkan oleh setiap perkataanmu yang suci, Jo. Siap. Oke, Bunda Mila sama Bunda Nora, aku diajak naik ke roomnya Uniriva. Ada pengumuman, tapi nggak apa-apa, room ini tetap. Jadi mohon Bun sama Bunda Nora di handle dulu sebentar ya. Aku Bunda mau Nora naik. Masih ya. Ya Bunda Nora nggak sibuk kan? Sebentar, aku nggak off. Aku tetap di sini, cuma sebentar aja. Ya. Oh iya, pembagian. Makasih. Aku juga nggak ikut-ikutan di situ. Jadi menurutmu orang Kristen sekarang ini sesat dong ngikut Paulus?
Tentu saja, selama mereka mengikuti Paulus itu sesat. Tetapi mereka mengikuti Injil Matius, Markus, Lukas dengan Yohanes itu tidak sesat karena itu memang benar. Ajaran Yesus itu yang paling murni adalah ajaran hukum kasih, hukum terbesar. Dan juga kita harus percaya dengan isi dari 10 perintah Tuhan di kitab Torah yang diajarkan oleh Nabi Musa. Karena Musa waktu itu menerima perintah Tuhan dari Allah itu benar semua. Dan 10 perintah Tuhan kepada Nabi Musa itu sudah ada di dalam hati kita. Tuhan sudah tuliskan di dalam hati kita itu. Sudah tercatat, terpatri di dalam hati kita. 10 perintah Tuhan itu tertulis di dalam hati kita. Nah, pertanyaan selanjutnya. Jadi kamu pengikut Yesus murni gitu kan? Sekarang saya sudah jadi pengikut Muhammad karena saya sudah bersahadat tadi. Oh, sudah bersahadat. Masya Allah. Ya, jadi jangan buka ini lagi dong. Iya benar, Bunda Nara dia udah syahadat. Tanya Bang Nandar. Bang Nandar dia udah syahadat. Iya. Nggak didengar itu. Dia bersyahadat, terus dia bilang bahwa Bang Nandar ini sekarang menjadi imam dia, imam untuk sholat, karena dia menganggap Bang Nandar ini sekarang sebagai Nabi Muhammad. Coba dulu. Gini, aku jelasin sedikit. Kalau jadi imam itu berarti dia suamimu. Tuh. Bukan, dia adalah Imam Mahdi. Dia Imam Mahdi bagi semua orang. Ya Allah, batuk gue. Aduh, gue gak kuat ini. Mana mukamu? Coba kenalan dulu kita. Jadi setiap orang Imam Mahdi itu Imam nanti Mahdi akhir bagi zaman dirinya datangnya. sendiri. Bun. Imam Mahdi itu datangnya nanti akhir zaman. Belum sekarang. Ini sudah akhir zaman. Belum Halo lah. Bunda Mila Amrik. Ya, belum. Udah gitu Bang Nandar nggak bisa kau jadikan imam karena kau bukan muhrimnya. Imam Mahdi bagi semua manusia. Karena setiap manusia itu adalah Imam Mahdi. Setiap manusia itu harus menjadi pemimpin yang mampu memberikan petunjuk bagi dirinya sendiri, harus mampu memberikan petunjuk bagi pikirannya. Nanti kau di Komal Bang Zuma kau bilang Bang Zuma. Kalau kau di Komal Bang Zuma yang jadi Imam Mahdi. Nanti di Komal siapa lagi yang masih petunjuk, kau ganti lagi. Enggak gitu. Nanti deh kalau memang sudah muslim, nanti belajar pelan-pelan sama ustadz-ustadz, belajar soal Islam ya. Jangan memutuskan gitu, enggak boleh. Itu namanya syirik. Siapa yang syirik? Aku tidak syirik, aku hanya Bukan percaya syirik. kepada Allah Subhanahu wa taala kok Nah, syirik. ya udah benar itu. Jadi jangan ngatain oh Imam Mahdi udah datang, nggak bisa begitu. Berarti lo melawan. Siapa bilang nggak bisa? Dia memang Imam Mahdi. Ya udahlah, gua nggak bisa ngomong lagi deh kalau udah kayak gitu. Sedangkan Bunda Mila juga Imam Mahdi bagi diri Bunda sendiri. Aduh, enggak lah. Memimpin diri Bunda sendiri supaya Iya. Tapi pengertiannya nggak bisa begitu, Bun. Nggak. Begini Bunda, kalau Bunda mengatakan bahwa nggak bisa begitu, artinya ilmunya Bunda itu masih di bawah saya. Ya nggak apa-apa daripada saya salah. Saya kalau soal keislaman begini. Makanya Bun. kalau salah saya Bun. kasih tahu. Bun, Kalau nggak tidak mau bisa. kasih tahu ya itu berarti bukan jalannya Bunda. Enggak, kalau saya mau ngikut siapa tuh saya lihat dulu siapa Anda, ilmunya di mana, apa sudah bisa Jangan melihat siapa Anda ilmunya di mana, tapi dengarkan apa yang saya katakan. Nggak bisa, yang ngomong begini banyak, Bun. Yang ngomong kayak Anda nih banyak yang naik komal. Jadi mana yang saya ikutin. Jadi yang paling aman ya, itu kalau soal urusan Islam, kita jangan memutuskan. Kita mendengarkan dari orang-orang yang sudah kita yakin dan kita tahu memang dia ahli sunnah wal jamaah kalau saya ya. Nah, nggak bisa dengerin orang begitu aja, dengerin YouTube, kita bisa sesat. Kita harus punya pedoman. Itu Bun, kalau sudah Islam nanti pikirannya nggak begitu lagi, harus dirubah gitu loh. Lebih wise, lebih terbuka, lebih gini, nggak bisa memutuskan sendiri. Oh begini, nah kita harus ukur. Saya nggak memutuskan sendiri ya Bun. Saya ini sudah meneliti berbulan-bulan ya. Jadi bukan memutuskan sendiri. Apa yang saya sampaikan kepada Jonathan Nandar ini memang sebenar-benarnya apa yang saya sampaikan ini. Saya tidak mengarang. Gini, maksudnya memutuskan sendiri itu kita harus tahu kapasitas kita tuh sampai mana. Nah itu baru kita tahu. Pantas nggak kita
menyimpulkan dan menunjuk orang itu, oh dia Imam Mahdi, oh dia ini, nggak bisa begitu. Ilmu kita harus Itu kita menurut timba menurut dulu. Bunda Mila begitu, tapi menurut saya bisa Enggak, menurut begini. saya, menurut ajaran Islam itu begitu. Anda kan baru masuk Islamnya, Mak. Belajar dulu lagi lah. Nanti kalau sudah belajar Bunda, banyak, kasihan deh nah, Bunda. Masa apa? Bunda bilang saya baru masuk Islam? Saya Islam sejak lahir kok. Oh, saya nggak tahu. Nah, katanya baru mualaf tadi. Ngomong gitu. Ya, itu tadi kan cuma bercanda. Oh, nah bilang dong bercanda. Jadi saya kan nyimpulinya beda. Islam dari lahir pun belum tentu berilmu. Makanya sekarang ini banyak ya sosial media, ustadz-ustadz, pengajaran berkembang pesat. Untuk apa? Untuk kita menimba ilmu. Kalau kita lahir dan kita tidak pernah belajar. Ulama-ulama itu Bunda banyak yang menyesatkan umat. Tahu saya banyak yang menyesatkan. Tapi bukan berarti semua toh. Makanya kita harus Ya, yang tidak pilih-pilih. menyesatkan ya cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6, Enggak 7. ada. Saya nih di Amerika. Kita tahu kalau kita sudah punya dasar. Contoh gini, si Bunda dulu pernah mengenyam madrasah umpamanya gitu. Atau contohnya si Bunda Nora Mu'alaf. Nah dia kan masuk di tempat yang benar. Nah di situ nanti diarahkan. Oh Bun, jangan masuk Ustadz ini ya. Nah ini agak melenceng. Pahamnya Wahabi contoh. Kalau yang ini jangan, dia Syiah gitu loh. Ini ada guidance yang buat dia. Dia nggak jalan sendiri ucuk-ucuk tiba-tiba mualaf terus ngikut ustaznya. Bisa sesat itu. Gitu Bun. Harus punya pegangan, harus punya arahan. Saya punya pegangan. Pegangan saya Islam. Islam itu artinya berserah diri secara total, setotal-totalnya kepada Allah Benar. Subhanahu wa taala. Tapi kita harus listening ulama, nggak bisa begitu aja Ngapain kan. pakai ulama-ulama? Harus Saya itu. hanya bersandar pada Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah. Nggak bisa, ilmu Anda nggak cukup. Itu Harus menurut perlu kamu nggak bisa, 15. menurut saya bisa. Kenapa? Kenapa? Yang jalani hidup adalah saya sendiri, bukan Anda. Anda jalani Wahai Anda hamba sendiri. Qurani, Baik, wahai hamba baik. Qurani, Baik, 9 baginda buah Nabi. roh. Aduh, global. Kasihilah musuhmu, jangan melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Akulah Yesus Kristus, wahai Rani. Tapi engkau sudah Dengarkanlah jadi ucapan. Muhammad. Pusing aku baru sebentar aja, males ah. Udah Rani, sekarang kau turun dan tidur, ikutilah perintahku Rani. Baik, terima kasih. Cucilah mukamu Rani. Baik, terima kasih. Berwudulah kau Rani. Baik, Sholatkah terima kau kasih. Rani. Karena Terima akulah kasih. Mesias itu Rani. Haleluya. Kamu sudah jadi Muhammad, bukan Mesias lagi. Kamu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi katanya Yesus, sekarang Tapi jadi kamu kan Muhammad. sudah ngajarin aku syahadat. Kalau sudah mengajarkan syahadat, artinya engkau benar-benar Muhammad. Engkau reinkarnasi Yesus Kristus. Untuk Oke, Bunda Mila, saya mohon maaf karena saya kasar tadi ya Bunda ya, harap maklum. Terima kasih Bunda Mila atas nasihatnya Bunda Mila. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Juga kepada siapapun yang menonton acara ini, saya mohon maaf. Terima kasih banyak. Saya hanya menyampaikan kabar dari langit. Wih, kabar dari langit kalau aku adalah Yesus, betul. Benar sekali, yang kemudian engkau sudah bereinkarnasi menjadi Muhammad Sallallahu Alaihi Wal ya'udzubillah. Oke, silakan Anda tidur dulu ya, cuci muka dulu ya. Ya, terima Oke. kasih. Alhamdulillah, saya bersyukur, saya bahagia karena Baik, aduh, bisa gawat ini. Mengkultuskan aku ini bahaya, Bun. Bahaya, nggak boleh. Bahaya nih orang-orang kayak gini nih. Mengkultuskan kita nih. Inilah ya, di zaman sekarang memang sudah Ada-ada aja ya. Ada ajaran Al-Mahdi, ada ajaran Yonatan Landar adalah Yesus. Waduh, bahaya nih. Takut